Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Namun saat ini beliau berdomisili di Tangerang. Beliau berasal dari keluarga yang biasa saja. Pada saat masih di bangku kuliah, ekonomi keluarga hancur karena kerusuhan di Poso. Keadaan inilah yang menjadi titik balik kemandirian beliau untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan sukses. Walaupun sempat negatif dan menolak, beliau bersyukur bisa mengenal bisnis Tiens dan akhirnya bergabung. Berjuang keras dan pantang menyerah, akhirnya melalui bisnis Tiens kehidupan beliau bisa berubah. Beliau telah mendapatkan semua reward Tiens mulai dari luxury car, yacht, dan villa, serta jalan-jalan ke luar negeri di puluhan negara. Impian terbesar beliau yang ingin dicapai adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Nur Sam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Makassar. Iya, Makassar selalu luar biasa ya. Pertemuannya nggak pernah sunyi, tidak pernah sedikit yang datang, selalu ramai begini ya. Makanya banyak leader-leader Makassar yang berhasil dan sukses ya. Oke. Iya. Nah, sisi pertama ini saya mau perkenalan ya. Nah, saya lahir di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jadi saya orang Palu juga, tapi aslinya orang Bugis, orang Sidrap. Jadi saya aslinya di Sidrap, cuman orang tua saya merantau ke Palu, jadi saya lahirnya di Palu. Tapi kalau saya biasa kalau ziarah kubur sama buyut-buyut, nenek buyut itu saya ke Sidrap. Beberapa kali sudah pulang kampung. Nah, kemudian orang tua saya hijrah ke Kota Poso. Nah, di Poso saya SMP, SD, SMP. Kemudian SMA saya pindah lagi ke Kota Palu, merantau jadi anak kos. Setelah lulus SMA, kuliah di Jawa. Kenapa pilihannya kuliah di Jawa? Saya lulus, akhirnya kuliah di Jogja, di Jawa. Pemikiran kita kalau kuliah di Jawa biasanya ijazah itu kita pakai untuk melamar pekerjaan jadi PNS atau karyawan swasta itu lebih gampang diterima kalau lulusan Jawa. Nah, itu dulu paradigmanya begitu. Nah, sampai akhirnya saya kuliah sampai selesai Pak. Sekarang saya sarjana teknik. Cuman ada yang saya lupa ambil di kampus Pak. Ijazahku masih ada di kampus sampai sekarang. Beneran ini Pak, beneran. Ijazah saya masih di kampus karena lulus saya di kampus, peringkat saya, penghasilan saya sudah di atas 50 juta. Sudah di atas 50 juta, terima ijazah. Nah, saya ingat dulu waktu acara wisudanya Pak, itu bersamaan dengan pembagian reward. Reward itu di Bali atau di mana saya lupa lah, penerimaan reward. Aduh, bagaimana ini antara pilihan dua. Di wisuda pakai toga kan dapat ini kan, itu impian orang tua itu. Atau di wisuda di Tiansi. Nah, ini pilihan berat Pak, ini pilihan berat ini kan. Antara sayang orang tua atau proses perjuangan kita ini di wisuda di Tiansi luar biasa Pak, dapatnya mobil luxury car kan. Luxury car, mobil mewah, BMW. Akhirnya saya putuskan oke lah, saya pilih Tiansi. Akhirnya di wisuda di Tiansi, saya tidak hadiri wisuda waktu itu. Nah, makanya sampai sekarang saya lupa udah berapa tahun itu ijazah saya di kampus. Mungkin udah nggak bisa diambil kali ya, gitu ya. Lulus kuliah teman-teman saya pada sibuk cari kerja. Kita punya grup dulu ya, grup BBM. Tuh kerja di mana lu di mana? Saya orang yang paling diam di grup itu Pak. Nggak ada komen, nggak ada tanya-tanya. Ya tadi saya bilang kenapa? Pada saat orang sibuk cari kerja, kita sudah menikmati hasilnya, ya kan? Wisuda di kampus sibuk cari kerja, wisuda di Tiansi dapat reward. Tapi saya cerita Bapak Ibu sekalian, pada saat saya ketemu sama bisnis ini, saya tidak langsung positif. Saya negatif sekali sama bisnis yang namanya bisnis MLM. Bisnis MLM bisnis apa? Bisnis cari-cari orang, jual-jual produk. Masa ganteng-ganteng begini jual pembalut? Iya Pak. Dulu saya pikir gitu kan, kita yang jual apa? Pembalut lah, odol lah gitu kan. Ya kan, tapi sekarang Pak saya bangga kalau teman-teman tanya, lu kok kerjaannya jalan-jalan ke luar negeri terus? Ganti-ganti mobil, beli rumah, kerjaanmu apa? Ya kecil-kecilan jual pembalut. Iya Pak.
Tapi saya bilang satu kontainer, satu kontainer pembalut, ya kan? Nah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang ke Anda semua, satu hal yang paling saya syukuri dalam perjalanan bisnis saya sampai hari ini adalah saya dikasih hidayah sama Tuhan untuk bisa positif sama bisnis ini. Beneran. Pak, banyak orang di luar sana ditawarkan kalau sudah tahu MLM sudah tidak mau, Pak. Nah, akhirnya saya positif setelah melihat bukti. Oh iya, ternyata bisnis ini real. Betul ada buktinya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk bergabung di bisnis ini dengan kondisi apapun. Nah, tapi ada beberapa poin yang saya mau sharingkan kepada teman-teman yang lagi serius jalankan bisnis ini. Atau bekal buat teman-teman yang nanti akan bergabung di bisnis ini ya. Kalau ditanya kerja keras, pastinya karena ini bisnis real, ini bukan bisnis lilin, ya. Bakar lilin di kamar, uangnya datang, bukan. Ya kan? Ini real bisnis, jadi ada kerjanya. Jadi kalau Anda ditawarkan bisnis yang enggak perlu kerja, diam-diam di rumah, nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan kaya. Nah, itu bisnis enggak masuk akal. Semuanya ada proses, semuanya ada kerja baru dapat uangnya. Nah, pertama itu cara pandang, Pak. Zaman dulu, Pak, mana ada orang umur 20 tahun itu bisa sukses dan berhasil kalau bukan anaknya orang kaya. Sekarang Anda lihat faktanya. Ria Ricis kaya sekali cuman dengan modal Instagram. Atta Halilintar kaya umurnya belum 30 tahun, penghasilannya bisa miliaran cuman dari YouTube. Era berubah, Pak. Nah, jadi kita cara mencari uang juga harus berubah. Jangan kita punah, Pak, nanti. Iya kan? Cara pandang tentang hidup ini bagaimana? Saya sederhananya begini, Pak. Sederhananya melihat hidup itu seperti apa sih gitu. Melihat uang itu seperti apa. Nah, ketemu sama bisnis ini, saya lihat kenapa orang kaya makin kaya. Kenapa orang bisa cepat suksesnya. Iya kan? Nah, kalau masa depan saya, gini. Kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah itu kurang lebih sekitar berapa? 15 tahun, Pak. 15 tahun kuliah, kita habis ratusan juta. Habis usia 15 tahun. Terus ganjarannya 3 juta, 4 juta sebulan. Itu ideal nggak buat impian hidup? Ingat, Anda, saya punya 1 kali kesempatan hidup. Kita mau pertaruhkan proses perjuangan kita belasan tahun dan cuman dihargai 2, 3, 4 juta. Pensiun selesai, rumah belum kredit lunas, motor juga belum lunas. Ya, saya lihat ternyata kenapa orang kaya makin kaya? Karena cara mereka cari uang, itu yang kita contoh. Bagaimana cara mereka mencari uang? Itu yang kita ikutin. Sekarang tinggal lihat contoh saja. Siapa yang Anda mau jadikan role model? Sederhananya begini. Kalau sekarang saya jadi karyawan di satu tempat, siapa yang paling sukses di situ? Berapa lama dia kerja di situ? Itulah masa depan saya. Ya kan? Kita kan lihat orang, role model. Oh, berapa tahun dia jalankan usahanya? Apa yang dia lakukan? Berapa lama dia berproses? Nah, minimal kalau saya ikutin dia, saya bisa seperti dia. Nah, kalau di bisnis ini Anda lihat saya, Pak Haji Agus, berapa tahun jalankan bisnis ini? Apa yang dia dapat? Bagaimana dia berproses? Kerja keras nggak? Ya iya, kerja keras. Tapi kerja kerasnya semakin naik peringkat, Pak, semakin kinclong wajah Anda. Benar. Bukan, Anda kerja keras di bisnis ini berdarah-darah. Kerja keras, Anda banting tulang berdarah-darah. Sampai Anda di direktur, tunggu Pak, ambulansnya belum sampai di depan. Setelah dia berjuang 10 tahun, Pak, di bisnis ini, kita tunggu ambulansnya, Pak. Ini baru kita sambut direktur kita, dipakai di situ, ditandu gitu kan. Sampai di sini, beginilah prosesnya jadi direktur. Enggak seperti itu, Pak. Bahkan naik bintang 8 saja orang. Prosesnya kerja keras, tapi semakin tinggi peringkat, semakin kinclong, bahkan semakin muda, kan gitu ya. Nah, semakin ganteng, semakin cantik. Nah, ada proses yang kita lewatin. Nah, tapi mindset dulu yang harus diperjelas. Nah, sekarang bagaimana Anda melihat rencana finansial ke depan Anda mau seperti apa? Sudah banyak contoh, Pak. Teman-teman Anda,
om tante Anda, apakah Anda ingin seperti mereka? Contoh dan ikutin kan sebenarnya monkey see monkey do ya. Apa yang orang lakukan kita akan contoh, ikutin apa yang dia lakukan, insya Allah kita bisa jadi seperti mereka. Nah, apa yang saya baca dari buku ini, apa yang saya baca dari buku-buku yang saya baca pada saat jalankan bisnis ini. Contoh orang-orang yang berhasil di bisnis ini, itu yang saya ikutin karena saya yakin suatu saat saya bisa seperti mereka. Lihat Pak Louis, lihat Pak Naga dulu, leader-leader yang sudah berhasil duluan sebelum saya. Ikutin apa yang mereka lakukan. Saya lihat Pak Louis, di foto tadi penghasilannya baru 100 juta 1 bulan. Saya foto di dekatnya, saya bilang, aduh ini masa depan saya besok. Jadi hati itu bergetar gitu ya. Karena masa depan ada di samping saya Pak. Kalau dia bisa masa saya nggak bisa? Ya saya perhatikan Pak Louis jalan. Oh masih nempel juga kakinya di tanah ya. Iya Pak, nggak jalan di atas langit dia, nggak terbang orangnya kan gitu ya. Lihat hidungnya, oh masih 2 juga hidungnya ya. Rambutnya, ya manusia Ji. Jadi kalau manusia bisa, kita juga pasti bisa. Iya kan? Mindset. Nah sekarang mindset akan menentukan Anda mau jadi seperti apa. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan di luar sana. Cuman bagaimana Anda menilai diri Anda. Oh Pak, nilai saya 3 juta sebulan. Ya udah jalankan, itu nilai diri Anda. Pak, saya bisa seperti Haji Agus. Saya bisa seperti Pak Nursam. Masa Pak Nursam bisa, saya nggak bisa? Masa nilai saya lebih rendah daripada mereka? Kalau saya manusia, beliau juga manusia, saya juga manusia. Tuhan kan menciptakan kita sama. Cuman mindset dan cara berpikir kita yang berbeda. Orang kaya sukses dan orang yang hidupnya begitu-begitu saja, perbedaannya cuma di mindset. Proses jalankan bisnis ini sama Pak. Saya jalankan bisnis ini, bedanya kenapa ada yang quit, ada yang tidak. Bedanya cuma cara berpikir. Ada orang jalankan bisnis ini, Pak, saya kecil-kecilan saja, kalau sudah dapat motor sudah sukses. Benar, dapat motor selesai, berhenti dia. Pak Louis bisa sampai ratusan juta, bisa miliaran. Kalau Pak Louis bisa, saya akan sampai di sana juga. Mindset. Batasan pencapaian kita itu dibatasi oleh cara berpikir kita. Iya kan? Nah, kalau hidup satu kali bisa luar biasa, kenapa biasa-biasa saja? Kalau kita punya kesempatan satu kali hidup ini untuk kasih naik haji, bukan cuma orang tua kita, tapi om tante kita, satu keluarga, satu kampung, kita kasih naik haji semua. Kenapa kita tidak lakukan itu? Ya, kalau kita sudah punya mindset seperti itu, visi seperti itu, bedakan dengan orang. Pak, saya cukup, saya dulu sebelum menjalankan bisnis ini, cita-cita saya dalam hidup sederhana. Lulus kuliah, kerja, punya rumah bagus, walaupun kredit tipe 36, punya motor Vespa 1, walaupun butut, dapat istri sederhana, cantik, sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah ideal banget. Tapi ternyata hidup tidak cuma sebatas saya dan istri saya. Saya punya orang tua, saya punya anak-anak, saya butuh membanggakan orang tua saya butuh jadi inspirasi untuk banyak orang. Itulah visi. Karena kita tidak hidup sendiri. Nah di bisnis ini itu terus yang masuk di kepala saya Pak. Harus jadi orang luar biasa, hidup cuma satu kali, harus bisa bantu banyak orang. Kita akan susah bantu orang lain kalau kita sendiri gak cukup. Orang di pesawat saja Pak, kalau dia mau selamatkan orang, bahkan anaknya sendiri, safe prosedurnya adalah pakai tabung gas udara, siapa dulu Pak? Diri sendiri dulu baru kasih anaknya, bahkan anaknya sendiri. Jadi kita dulu harus mandiri dulu, harus sukses dulu, harus bisa bantu diri sendiri dulu, baru bisa bantu orang lain. Nah kebuka pikiran saya Pak, oh luar biasa, bisnis ini punya kasih kesempatan luar biasa buat saya untuk jadi orang luar biasa. Kebanyakan orang jalankan bisnis ini, ya gitu Pak, visinya kecil. Karena visi kecil, gini, bisnis ini gak sulit, gampang, nanti saya cerita. Yang sulit itu di pikiran Pak. Saya banyak lihat teman-teman saya kerja dari pagi sampai sore, kadang gak pulang-pulang. Jam 5 sudah ke kantor, pulang jam 9, kadang dapat tugas luar kota. Hidupnya begitu-begitu saja. Ditanya sama dia, capek gak? Biasa aja. Karena mindset sudah rutinitas begitu Pak. Dengan gaji 5 juta, 10 juta. Keras pekerjaannya. Nah di bisnis ini Pak, gampangnya
Gampang sekali. Cuma banyak yang bilang, aduh susah Pak, ditolak Pak. Kerja 1-2 jam sehari potensi ratusan juta. Susah nggak? Ada sebuah pekerjaan yang kita cuma meluangkan waktu 2, 3, 4 jam sehari. Bahkan kita bisa kerjakan di waktu luang kita potensinya ratusan juta. 2-3 jam sehari. Sangat gampang Pak, sangat gampang. Di luar sana orang menghabiskan waktu 8-15 jam sehari cuman untuk income 5-10 juta. Kita di bisnis ini 2-3-4 jam potensi income ratusan juta per bulan, passive income, reward villa, reward mobil, reward pesawat keliling dunia, tripnya terlalu banyak. Jadi cuman mindset saja yang membedakan Pak, gitu ya. Nah, jadi serius jalankan bisnis ini, dan bisnis ini sangat gampang Pak. Nggak ada susah. Susahnya itu cuma di mindset. Di mindset. Apa yang kita lakukan di bisnis ini Pak? Menawarkan peluang bisnis dan peluang produk kesehatan buat orang lain. Waktu saya baru gabung Pak, gampangnya, makanya mindsetnya udah bener. Saya pasti berhasil. Saya pasti sukses. Mana ada orang tidak mau kalau dikasih tawarkan sukses? Semua pasti mau. Masa sih ada orang yang ditawarkan kesehatan tidak mau sehat? Kalau tidak mau sehat berarti mau sakit. Ya kan? Kalau tidak mau kaya berarti maunya miskin toh? Jadi mindset itu yang ada di kepala saya. Pada saat terjun di lapangan, wah fakta berbeda. Ditawarkan kaya malah dihina. Ini bisnis bisa buat kaya, bisa buat sukses. MLM ya. Waduh. Kok beda ya? Nah, tapi karena paradigmanya sudah benar di awal, akhirnya itu yang dijaga. Pasti ada yang mau. Pasti yang ada yang mau. Orang itu cuma belum percaya dan belum yakin saja. Nah, bisnis ini kan kita tawarin seperti itu. Pasti ada yang menolak kan? Pasti ada yang menolak enggak? Nah, tapi jangan khawatir, saya mau kasih tipsnya begini. Di antara orang yang gak mau, pasti ada yang mau. Banyak orang baru join di bisnis ini, presentasi 2-3 orang nawarin bisnis ini. Pak, gak ada yang mau, satu dunia menolak saya. Padahal dia baru presentasi 20 orang. Saya gak bisa sukses di bisnis ini Pak. Dihina-hina saya sama temanku di kampus. Dipanggil Kak penjual obat. Dibilangi hidungku sudah mirip ban mobil. Susahnya Pak bisnis ini. Saya mau bilang, semua bisnis pasti menawarkan peluang sama orang, ya. Orang jual produk, mobil, menawarkan mobil buat orang lain. Ada harga yang harus dibayar nggak? Ada, dia harus keluarin uang ratusan juta untuk beli mobil. Kita jual rumah ke orang, ada harga yang nggak harus bayar. Ada, dia harus keluarin uang ratusan juta, miliaran untuk dapatkan rumahnya. Di bisnis ini sama, kita menawarkan peluang sehat dan kaya buat orang. Ada prosesnya nggak? Ada harga nggak? Ada. Kalau ditolak, biasa aja. Dan percaya sama saya, pasti akan ada yang menerima. Kebanyakan orang gagal di bisnis ini karena tidak tahu hukumnya. Dia pikir seperti tadi, setelah saya presentasi orang ternyata semua enggak mau. Pada saat saya baru join di bisnis ini, saya punya daftar nama cuma 33 Pak. Presentasi 2 minggu pertama, saya presentasi 20 orang, enggak ada yang mau. Rasanya sudah mau kiamat. Kok enggak ada yang mau ini kan? Padahal kita tawarkan kaya dan sukses buat orang lain. Untungnya saya konsultasi sama upline. Dia bilang pasti ada yang mau, lanjutkan terus presentasi terus, follow up yang 20. Dalam waktu 1 minggu, 2 minggu gak ada yang join, 3 minggu bukan gabung lagi Pak, tapi langsung naik bintang 5, ada 20 orang sekitar yang join di bisnis saya. Di 3 minggu pertama. 3 minggu pertama. Nah kita tawarkan, sekarang begini, percaya enggak pada saat Anda jalankan bisnis ini, Anda sharing bisnis ini, akan ada 20 orang yang akan ikut sama Anda. Percaya. Dan saya yakin siapapun Anda, pada saat Anda memulai bisnis ini, Anda tawarkan peluang bisnis ini ke orang lain, ke siapapun, yang penting Anda jangan batasi daftar nama Anda, pokoknya buat sesuai 7 langkah yang sudah ada di sistem kita, jalankan saja, pasti ada, dan jangan pernah menyerah sampai ketemu 20 orang. Pasti ada yang mau. Pasti ada yang mau, apalagi yang kita tawarkan sukses sama orang Pak.
Ada satu cerita Pak, ya, karena sekali lagi saya bilang ini bisnis angka. Kita fokusnya di mana? Fokusnya sama yang mau. Yang nggak mau belum rezekinya, ngapain kita pusingin? Maunya memang dia miskin terus, enggak apa-apa. Kalau maunya dia miskin, kenapa Anda yang stres? Iya kan? Kita kan mau kaya, kita mau sukses dan ngajak orang yang mau sukses. Nah ada orang enggak mau, saya enggak mau Pak. Bukan tipe saya MLM ya, enggak apa-apa miskin terus nih. Iya kan? Yang mau sukses siapa? Kita. Dan cari orang yang mau sukses, pasti ada yang mau. Percaya sama saya, sudah ratusan downline yang saya bantu, sudah mungkin ratusan orang yang jalankan bisnis ini, dan jalan bisnisnya jalan. Sukses, penghasilannya sekarang bisa ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta. Iya kan? Ini ada seorang di Amerika Serikat, di San Francisco, namanya Marshall Applewhite. Jadi dia sama istrinya Pak, mengajak orang untuk bunuh diri. Dia bilang sama orang, kalau kita mati, kita akan naik pesawat ulang-alik dan langsung sampai ke surga. Masuk akal enggak? Masuk akal? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ada enggak orang yang mau? Enggak ada orang yang mau menurut kita. Tapi Anda tahu enggak? Dia dan istrinya menawarkan peluang itu sama orang, ditawarkan mati supaya naik pesawat ulang-alik dan langsung tembus ke surga. Yang enggak masuk akal, akhirnya di akhir hayatnya dia sama istrinya mengajak 38 orang yang mati sama-sama dia. Bayangkan Pak, orang diajak mati, enggak masuk akal, ada 38 orang yang mau. Coba, Anda cuman diajak jalankan bisnis ini, ketemu sama 20 orang, kasihan yang mau sukses. Yang mau kaya, yang mau sehat, masa Anda menyerah? Yang mau mati saja 38 orang Pak berhasil diajak. Iya kan? Lebih masuk akal sukses di bisnis ini atau ngajak orang mati? Nah jadi kalau Anda tidak berhasil dan tidak sukses di bisnis ini, Andanya tidak masuk akal. Iya benar. Benar. Pak nanti kan ada yang berhenti, ngapain fokus sama yang berhenti? Tanya aja Agus berapa banyak downline yang berhenti. Anda tanya saya berapa banyak downline saya berhenti, banyak, tapi saya tidak fokus. Saya fokus sama yang mau terus berjuang supaya bisa kaya seperti saya. Selesai. Tidak usah bikin susah-susah bisnis ini Pak. Karena yang kita kerjakan presentasi, follow up ke pertemuan, baca buku, dengar kaset, follow up. Itu diulang-ulang, itu diulang-ulang. Saya heran. Dari 2003 saya join Pak sampai hari ini. Itu aja yang dilakukan. Orang lain harus kuliah di luar negeri, di Australia, di Amerika Serikat, supaya ilmunya berkembang. Nah saya cari-cari, apakah ada ilmu baru di Tiansi? Perasaan hampir 17 tahun tidak ada ilmu baru Pak. Itu saja yang dilakukan. Artinya gampang, sederhana, semua orang pasti bisa. Ya, nah, poin berikutnya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Sesuatu yang akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Pak, saya mau pesan sama Anda. Punya tujuan hidup nggak? Punya. Saya juga punya tujuan hidup. Pada saat saya gabung di bisnis ini tuh, kalau di film kartun, itu kan ada yang kayak awan-awan toh. Itu yang di kepala kita awan-awan. Woi. Itu Pak, waktu saya baru pulang di prospek dan menentukan keputusan untuk bergabung, sejak awal, itu sudah ada semua itu Pak. Utang selesai, banyak cewek yang suka, kasih naik aja orang tua, beli mobil. Pokoknya semua itu gambaran ada di seperti awan-awan tuh. Iya kan? Dan saya sudah berpikir saya sukses dan dapatkan itu. Jadi langkah pertama saya cuma tinggal bilang, sana sukses saya. Di ujung sana adalah sukses saya. Langkah pertama, bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai, sisanya adalah proses. Jadi saya sudah berada di ujung sukses sana. Jadi proses jatuh bangun, saya presentasi orang ditolak, konsultasi sama upline, bangun bisnis besar hancur. Saya pernah di Jogja dalam satu kota punya 8 OP Pak. Satu kota saja 8 OP. Jadi 1 minggu tidak cukup waktuku Pak datang hadiri itu OP. Karena cuma 1 minggu 7 hari. Dan isinya OP itu 100-200 orang. Sekali bikin grand OP 5.000 orang.
di satu kota Jogja. Tiba-tiba satu ketika puasa bla bla proses lah, hadir OP yang hadir tinggal 12 orang. Saya bilang kemana yang 8 OP orang itu? 8 OP yang ratusan orang itu, yang 5.000 orang, kenapa tinggal 12 orang? Tapi karena mindset, pikiran saya sudah sampai di ujung. Memang berat pada saat terjadi, Pak. Memang berat pada saat terjadi itu, memang berat pada saat untuk tetap yakin dan percaya. Sampai sukses, diamond ratusan juta. Untuk percaya itu di saat proses itu memang berat. Tapi sekali lagi, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya adalah apa yang saya pikirkan. Ini cuma bagian dari proses. Keep moving, lakukan terus tanpa menyerah. Dan proses bukan cuma sampai di situ, Pak. Anda pikir banyak proses. Di Bronze Lion adalah kalau kita menghindari masalah dalam hidup, tempatnya di kuburan. Hidup itu masalah, Pak. Tapi kita harus menari di dalam masalah itu. Proses di bisnis ini adalah perjuangan, tapi kita harus menari di proses perjuangan itu. Bukan mengeluh, susah Pak, grup saya berhenti Pak, habis Pak, utang saya banyak Pak, grup saya yang tadinya banyak hilang semua Pak, saya sudah tidak yakin dan percaya di bisnis ini, quit. Bukan. Kita jalankan bisnis ini sama. Kalau Anda sudah berproses dan Anda bilang susah, sulit, susah, kalau saya sponsori orang pasti mati. Kalau saya sponsor orang pasti berhenti. Saya sudah coba 6 bulan, saya coba satu tahun. Kenapa begini, kenapa begitu? Kayaknya saya nggak bisa berlari di bisnis ini. Saya nggak bisa seperti Pak Nursam, saya nggak bisa seperti Pak Haji Agus, saya nggak bisa seperti leader-leader itu. Dan itu akan terjadi sama bisnis Anda. Jadi sekarang rubah mindset Anda, karena proses di lapangan sama. Cuman mindset yang bedakan Anda dengan orang-orang yang berdiri di depan ini. Hari ini, kalau Anda sudah pikir Anda sukses, percaya sama saya, panggung ini pasti, hakul yakin pasti akan jadi milik Anda. Karena prosesnya sama. Saya bilang 17 tahun sama, gak ada berubah. Tanya Haji Agus, prosesnya gimana? Sama, keluar kota, presentasi, follow up, bangun OP, hancur, bangun lagi, hancur, bangun lagi. Cuman begitu saja yang membuat Haji Agus sekarang bisa jadi direktur, yang membuat hari ini saya bisa berdiri di depan Anda. Yang bedakan orang menyerah dengan tidak, yakin dan percaya sama suksesnya. Nah, kalau hari ini Anda percaya, sudah selesai urusan. Panggung ini sudah siap menunggu Anda 5 tahun ke depan. Ya. Oke, next Pak. Next. Nah, tanggung jawab sukses ada di tangan siapa? Bukan di tangan upline Anda. Saya dulu jalankan bisnis ini, berproses, kadang saya bilang, kenapa upline saya begini, kenapa downline saya berhenti, kenapa crossline saya cepat. Semua itu tidak ada pengaruhnya sama sukses Anda di bisnis ini. Pada saat Anda bergabung di bisnis ini dan Anda berproses di bisnis ini, Andalah yang menentukan apakah Anda bisa jadi diamond atau tidak. Anda yang harus sadar sama sukses Anda. Upline Anda mau bantu Anda punya downline sehebat apapun, Anda punya siapapun yang support Anda di bisnis ini, semaksimal bantuannya sebesar apapun, kalau Andanya nggak sadar, susah Anda akan berhasil di bisnis ini. Jadi Andanya lah penentu apakah Anda bisa sukses nanti suatu saat di bisnis ini atau tidak. Ya, yang terakhir adalah kerja ikhlas. Jangan lihat bisnis ini daripada apa yang sudah Anda lakukan hari ini. Oke, saya cerita ke Anda. Saya terima reward BMW itu sekitar 3 tahun jalankan bisnis ini. 3 tahun. Dapat mobil BMW seharga 600 juta. Nah, 3 tahun itu sekitar 36 bulan ya. 36 bulan. Kalau 600 juta dibagi 36 sekitar berapa? 6 bagi 3 sekitar 20 juta sebulan. Jadi baru join saja saya sebenarnya sudah digaji 20 juta 1 bulan. Sejak saya masih baru presentasi 1 orang, saya sudah digaji berapa? 20 juta 1 bulan. Karena yang saya dapat 3 tahun itu mobil Mercy seharga 600 juta. Belum lagi bonus per bulannya. Nah kadang begini Pak, kita sudah presentasi orang ini kok dia gak join-join, kita ngajak orang gak sukses. Kok gak ada yang mau gitu. Sama saya di awalnya begitu. Kok saya presentasi teman saya 20 orang gak ada yang mau. Tapi Tuhan lihat apa yang kita lakukan.
Tuhan lihat kita berdoa setiap hari. Tuhan lihat kita berkeringat di lapangan. Tuhan lihat kita tidak menyerah di lapangan. Dalam waktu 2 minggu yang join langsung 20 orang. Jadi ikhlas saja Anda berproses. Ikhlas aja Anda bantu downline Anda. Ini saya bantu downline kok enggak berkembang Pak. Kok saya pengen jadi majesty, saya pengen dapat glory trip, saya bantu ini enggak berkembang. Lakukan aja terus. Karena Tuhan lagi melihat Anda. Anda lagi diuji dengan proses Anda. Suatu saat Anda akan kaget, kenapa ini kota tidak pernah saya bantu tapi dia meledak? Kenapa saya kerja di sini, di sana yang meledak? Kenapa saya bangun OP di sini, di sana jadi VS? Dan itu akan terjadi sama bisnis Anda. Nah, jadi lakukan saja bisnis ini Pak. Lakukan saja bisnis ini. Saya punya kaki besar, saya bantu aja terus. Saya bantu terus, kaki-kaki kecil dibantu juga. Bergeser, tadinya ini kaki besar, tiba-tiba sekarang kaki kedua yang jadi besar. Jangan sudah punya kaki satu besar, enggak mau dibantu. Iya, lakukan saja kerja aja secara ikhlas karena Tuhan tahu apa yang Anda kerjakan. Anda akan dikasih rezeki dari tempat-tempat yang tidak diduga. Seperti itu, karena Tuhan lihat, oh ini orang kerja keras, orang ini pengen banget sukses, tiap hari berdoa, tiap hari kerja keras. Oke, ya, next Pak. Hasil itu pasti ada, makanya saya bilang, kerja ikhlas, komitmen, konsisten, lewati sama proses, mindset yang jelas, sukses itu akan datang. Saya tidak punya latar belakang bisnis, enggak pernah pegang uang jutaan Pak, cuman sekali pegang jutaan waktu daftar pertama kali di kampus. Daftar pertama, pegang uang jutaan. Bayar sumbangan gedung. Selebihnya belum pernah. Jalankan bisnis ini, bulan pertama dapat bonus 3,6 juta. Enam bulan jalankan, kredit motor. Bayangkan 4 tahun saya di Jogja, ngomong sama orang tua, Pak, Mak belikan saya motor buat ke kampus. Nanti nak, kau berprestasi dulu. Berprestasi di sekolah bagus. Mak, ini saya sudah dapat nilai bagus semua. Ranking seperti ini di kampus, gini-gini nilai A semua. Nanti nak, sampai 4 tahun Pak, nanti terus. Nanti terus. Saya tidak salahkan mereka, mungkin mereka lagi belum punya uang untuk itu. Tapi dari bisnis ini saya kerja keras 4-6 bulan, saya bisa beli motor sendiri. Karena sekali lagi, kerja keras Anda pasti akan ada hasilnya. Jangan protes, kenapa belum jalan bisnis saya Pak? Kenapa saya sudah begini tapi bisnis saya tidak seperti dia? Jangan, lakukan terus. Karena hasil dari proses kerja keras Anda, hasil dari komitmen Anda, hasil dari keikhlasan Anda bekerja, tidak pernah akan mengkhianati proses itu. Allah pasti akan kasih yang setimpal bahkan jauh lebih daripada apa yang kita duga. Nah ini tidak sampai, kurang lebih 1 tahun saya jalankan bisnis ini, saya bisa beli mobil ini akhirnya. Ini mobil, dulu kita belum ada yang namanya reward mobil gratis, jadi kumpul uang, bonus dikumpulin, akhirnya saya bisa beli mobil ini. Harganya 95 juta, itu ngumpul bonus, kalau sekarang mah udah enak ya. Ada rewardnya, ada mobil niaga gitu kan. Nah kalau dulu enggak ada, jadi bonus sendiri. Nah 3 tahun jalankan bisnis ini, wisuda pertama. Nah wisuda pertama 2005, masih mahasiswa bisa dapat reward mobil seharga kurang lebih 600 juta. Nah ini juga gak sadar, kadang saya naik mobil tuh, mudah-mudahan ini betul-betul kenyataan bukan mimpi. Karena baru 2 tahun yang lalu saya masih di kos-kosan Pak. Kos-kosan kapuk, gak pernah dijemur, bau lagi, banyak kutunya. Tiba-tiba jangan sampai tiba-tiba bangun, wah ternyata cuma mimpi, ternyata betul-betul real. 3 tahun jalankan bisnis, cepat sekali hidup berubah. Naik mobil ini, belum beli rumah lagi. Baru tinggal di pavilion, orang tuh heran. Kok mobil bagus, cuman dijemur di luar kos? Iya kan? Hujan ya kehujanan, panas kepanasan. Karena biasanya orang punya Mercy, sudah punya rumah dulu, 2-3 miliar. Garasinya pas, baru beli mobil. Nah kalau kita belum ada garasi, sudah ada mobilnya. Saking cepatnya Pak. Masih kos-kosan, belum nikah, belum punya rumah, sudah dikasih mobil ini ya, luar biasa cepatnya. Nah, oke, next. Nah ini hasil-hasil yang saya dapatkan di bisnis ini ya. 2005-2006 dapat luxury car, 2008 kapal pesiar, 2009 dapat plane, pesawat pribadi.
Seharga kurang lebih 500-an juta. Oke, next lagi Pak. Nah ini saya usia sekitar 28 tahun sudah bisa beli rumah di Jogja harga 1,2 miliar. Kurang lebih 5 tahun berproses di bisnis ini. Orang bisa dapat di luar sana proses berjuang 20-30 tahun. Tapi perantara bisnis ini saya bisa tempuh ini dalam waktu kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah makanya kayak mendadak Pak. Jadi belum siap sukses, belum siap kaya, belum ada pelajaran hidup, dikasih zona nyaman. Wah tidur Mi. Wah sukses luar biasa gitu ya. Makanya ke vilanya agak lama. 2009 terima pesawat, tahun 2000 berapa ya? 2016 baru terima villa. Next lagi Pak. Nah ini perjalanan kita ke luar negeri ya. Nah apa yang proses yang saya lewatin di bisnis ini, pada saat Anda jalankan bisnis ini Anda juga akan berproses sama. Tentunya hasilnya juga Anda akan dapatkan sama. Jadi kalau Anda lihat Pak Jago sudah kemana saja, ya Pak Cencing sudah kemana saja perantara bisnis ini, saya kudu sudah kemana saja, nah Anda juga akan sampai ke sana semua. Dengan satu catatan, apa? Prosesnya juga harus dibayar sama, ya. Ini perjalanan ke luar negerinya ya. Nah, ke Prancis tahun 2006. Kemudian ini ke Italia. Terus ke Swiss. Nah, di Belanda ini baru 2 tahun jalankan bisnis, 2-3 tahun. Nah, ini ke Korea ya. Terus ke Jepang, ke Turki. Nah umroh ini tahun 2009 ya. Next lagi. Nah ini ke Amerika. Enggak. Aduh, saya juga nggak nyangka kok ada penjual pembalut bisa sampai ke Amerika ya. Itulah bisnisnya. Jualan pembalut bisa sampai ke Amerika. Dulu waktu masih kuliah jangankan ke Amerika, orang liburan semester ke Bali kita cuma bisa nonton. Mak, ini mau liburan ke Bali, Mak, kirim dulu uang, Mak, buat ongkos. Kau itu anaknya orang susah, nggak usah kau ikut-ikut begitu. Di kosmu saja. Ya, mau ke Bali aja susah, tapi perantara bisnis ini lewat-lewat itu Bali ya, langsung ke Amerika. Next Pak, ya. Nah ini kita ke Vietnam ya, ke Vietnam. Nah jadi saking banyaknya di kita perjalanan luar negeri itu kadang malas berangkat ya, barusan kita dapat DHO ya, DHO ke Prancis lagi. Saya tanya istri, dia tanya kemana DHO ke Prancis? Ikut ya? Malas ke Prancis lagi katanya. Sampai bosan coba istri saya ke Prancis. Ya, padahal itu impian banyak orang ya. Nah ini ke Eropa lagi ya, ke Berlin, Jerman, terus next lagi. Nah ini di Eropa juga di Dresden. Nah ini Anda bayangkan Habibie Ainun. Nah ini di Swiss ya. Next lagi Italia. Terus ke Venice. Yang kedua kali ke Venice. Terus ke Praha, ke Ceko. Nah terus ke Prancis. Nah ini di Prancis nih, makanya orang banyak yang salah. Pak bisnis apa? Tour guide ya. Dikiranya kita tour guide karena ke luar negeri terus. Nah, bisnis yang tadinya kita tidak percaya, bisnis yang tadinya tidak masuk akal, sekarang tidak masuk akal buat orang lain. Mana bisa bisnis modal 2-3 juta bisa sampai ke Prancis 3 kali. Nah ini akan ke-4 kali lagi ke Prancis. Makanya istri saya bilang, sudah dulu lah, tidak usah dulu berangkat gitu ya. Tidak usah dulu berangkat ke Prancis ya. Oke, nah ini ke Madrid. Terus ke Barcelona. Terus kini kita lanjut ke Inggris, ke Liverpool ya. Terus ke Manchester. Terus ke London lagi. Ya. Nah ini ke India. Nah ke Australia. Oke, kembali dulu ya, kembali dulu. Saya bukan orang yang sangat suka ke luar negeri. Bukan sangat suka, dulu bahkan pernah beberapa negara saya sampai nggak berangkat dulu beberapa negara itu. Artinya Pak, gini,
Di luar sana kadang orang sudah sukses, keluar negerinya susah. Kenapa? Dia pikir bisnisnya nanti kalau dia tinggal bisnisnya, bukan tidak punya uang. Pertimbangan pertama, dia habis modal berapa untuk keluar negeri? Habis lagi 100 juta, berkurang lagi modalnya. Belum lagi kalau dia tinggalkan bisnisnya nanti 2 minggu, omset bisa turun. Tapi kalau kita Pak di bisnis ini, justru keluar negeri omset bisa naik. Iya kan? Habis jalan-jalan ke Eropa, keliling ke Eropa. Kalau pas tanggal 15 di Eropa, bayangkan Pak, lagi jalan-jalan dapat transfer 200-300 juta dari Mr. Lee. Ini lagi jalan-jalan. Pulang-pulang ke Indonesia, kumpul grup. Kau lihat ini fotoku lagi di sini, di sini, di sini. Semangat leader Pak. Mereka semangat lihat upline-nya ke luar negeri. Omset naik, meledak lagi. Bayangkan, orang di luar sana khawatir kalau keluar negeri, kalau kita justru keluar negeri omset bisa meledak. Ya. Nah, teman-teman Bapak Ibu semua, apa yang hari ini kita dapat itu luar biasa di bisnis ini. Dan ini adalah gambaran masa depan Anda. Not just about money, bukan cuma bicara tentang uang. Tapi betul-betul hidup yang berkualitas. Waktu punya, uang punya, pikiran tenang. Ya kan? Di luar sana mungkin pada saat orang naik di satu level, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin besar modalnya. Semakin besar bebannya. Kerjanya semakin besar. Kalau kita di bisnis semakin tinggi peringkat, semakin banyak uangnya. Semakin freedom, pikiran, waktu itu yang kita dapatkan. Nah, makanya saya bilang, Pak, apa yang hari ini kita lakukan? Apa yang hari ini Anda lakukan? Cuman butuh yakin dan percaya, konsisten dan persisten jalankan bisnis ini. Apa yang hari ini Anda sudah lakukan, teruskan. Karena cuman seperti itu terus yang kita lakukan. Kalau bisnis lagi turun, biasa. Karena setelah turun pasti naik. Iya kan? Kalau lagi susah Anda jalankan bisnis ini, percaya momentum sudah akan dekat. Makanya kalau lagi sulit, jangan mengeluh. Kalau lagi sulit, percaya sebentar lagi bisnis Anda akan naik. Saya beberapa kali jalankan bisnis ini, rasa-rasanya sudah di bawah sekali. Sudah jatuh sekali di bawah. Apa yang saya bilang? Pak, kalau sudah jatuh di bawah, tidak ada lagi tempat untuk jatuh, saatnya kau naik. Benar yang terjadi. Benar, yang terjadi adalah naik. Ya. Makanya saya bilang Pak, konsisten dan persisten jalankan bisnis ini, konsisten saja. Selalu fokuskan pikiran Anda ke hal-hal positif yang terjadi di bisnis Anda. Pasti ada hal yang tidak enak, ada yang enak. Ada yang baik, ada yang buruk. Dimanapun kita berada Pak. Anda mau kerja dimanapun pasti ada kendalanya, pasti ada tantangan. Begitu juga di bisnis ini, pada saat Anda berproses, pasti ada tantangannya. Pasti ada prosesnya. Tinggal bagaimana Anda punya sudut pandang melihat proses dan tantangan. Tantangan jadi alasan untuk Anda gagal, atau tantangan itu justru jadi alasan untuk Anda naik satu tingkat untuk meloncat lebih tinggi. Ya. Slide-nya Pak. Ini saya baca beberapa Pak ya. Bisa jadi bahan pertimbangan. Anda bisa bayangkan ya, ada pohon pinus namanya Bris lekon yang itu umurnya 3.000 sampai 4.000 tahun. Ada lagi sebuah pohon namanya Matuselah yang umurnya sampai 5.000 tahun di Mesir. Anda bisa bayangkan, mereka ini pohon-pohon ini bisa sampai ribuan tahun lewati beberapa musim. Panas, dingin, bahkan di titik suhu yang paling ekstrim dia bisa lewatin. Semakin banyak proses yang dia lewatin, semakin kuat dia berdiri kokoh. Sama dengan kita di bisnis ini Pak, Anda lihat leader-leader besar, semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak proses yang sudah dilewatin. Tapi kami tetap berdiri kokoh. Enggak pernah kami tertunduk dengan proses yang kita lewatin. Orang berhenti justru itu jadi obat kita. Orang berhenti di bisnis ini, grup kita berhenti justru jadi obat kita untuk tetap bangkit jalankan bisnis ini. Justru jadi bahan bakar kita untuk membuktikan bahwa saya tidak mungkin gagal cuma karena 1, 2, 3 proses. Ini akan menguatkan saya untuk bisa naik di panggung kemenangan suatu saat nanti. Satu lagi Pak, Babe Ruth, seorang legenda baseball, pernah ditanyai oleh seorang wartawan mengenai
Lawan yang paling ditakutinya. Sejenak dia berpikir dan dia jawab, lawan yang paling saya takuti adalah mereka yang tidak pernah menyerah. Winston Churchill dalam satu pidato pendeknya yang paling mengesankan, dia mengatakan dengan nada keras, never, never, never give up. Jangan pernah menyerah. Saya tahu Anda berproses, saya tahu banyak tantangan di depan sana. Cuman satu hal yang akan membuat Anda naik di panggung ini, komitmen Anda untuk tidak pernah menyerah dengan proses yang Anda lewatin. Ya, saya masih berproses, masih presentasi, masih ketemu orang, masih ditolak orang. Masih ada yang berhenti. Padahal dia berhenti pun tidak ada pengaruhnya terlalu besar sama bisnis saya. Tapi saya percaya saya mau buat lonjakan yang jauh lebih besar terhadap bisnis saya. Ya kan? Ya, Anda bisa lihat nih, masih ketemu orang, masih nawarin produk ya. Masih di kafe ketemu orang, penghasilan udah ratusan juta. Pak Jagus saya pikir juga sama, Pak Cenceng juga sama. Sampai hari ini kita masih ketemu orang baru. Karena itulah adalah habit, karena itu adalah kebiasaan yang selalu kita lakukan semenjak kita baru pertama gabung di bisnis ini. Ya, next Pak. Nah, saya bilang hasilnya pasti akan luar biasa. Hasilnya pasti akan luar biasa. Kerja keras Anda, ikhlas Anda, komitmen dan konsistensi Anda, pasti Tuhan akan berikan sesuatu yang paling indah dalam hidup Anda. Ya, nah ini satu momen. Ini satu momen yang selalu saya putar di acara vision seminar saya. Kenapa? Karena proses yang saya dapat, hasil yang saya dapat, saya pikir luar biasa ya Allah, ya Tuhan. Perasaan itu tidak bisa menggambarkan, tidak bisa dinilai dengan prosesnya. Bahkan proses yang berkali-kali pun tidak sebanding dengan perasaan saya waktu naik di panggung ini. Kenapa? Panggung ini itu disediakan besar begini, cuma ada 2 orang yang naik di panggung itu. Saya dengan downline saya. Itu luar biasa Pak. Bukan cuma mengalahkan diri sendiri Pak. Tapi berjuang bersama-sama, berproses bersama-sama. Dan kita bisa buktikan bahwa kita juga bisa menang. Kita juga bisa sampai di titik ini. Kita juga bisa naik di panggung tertinggi reward yang ada di bisnis ini. Masukkan di alam bawah sadar Anda. Bahwa Anda dengan upline Anda dengan downline Anda itu akan menggantikan posisi kami untuk naik di panggung kemenangan ini. Ya. Karena kita akan sama-sama berjuang, kita akan sama-sama sakit di bisnis ini. Pada saat downline Anda jatuh, upline Anda jatuh, kita pasti akan sama-sama bangkit. Banyak proses yang harus kita lewatin. Nah, pastikan kita berjuang di bisnis ini untuk berikan yang terbaik. Proses yang terbaik, kerja keras yang terbaik untuk dapatkan hasil yang terbaik. Dan Tuhan sudah siapkan itu buat Anda dan upline dan downline Anda. Ya, next. Nah, alhamdulillah juga dari bisnis ini beberapa tahun, sekitar 1-2 tahun yang lalu saya beli mobil ini, harganya kurang lebih 1 miliar. Ya. Ada harga, ada hasil ya. Nah, saya nggak tahu kok ini belinya cash Pak ya. Nah, beli ini dengan cash ya. Next lagi Pak. Nah, saya juga tadinya saya di Jogja, sudah punya rumah, saya pindah ke Tangerang. Nah, saya cuma mau bilang, kita pasti punya tujuan besar dalam hidup ya. Pasti punya tujuan besar. Ada hal-hal yang akan menguatkan kita dalam proses di bisnis ini. Ada hal yang pasti akan menguatkan Anda di bisnis ini. Nah, jadikan itu bahan bakar Anda. Jadikan itu bahan bakar yang menemani proses Anda berjuang. Uang gak perlu khawatir. Pasti akan Anda dapat luar biasa di bisnis ini. Di bisnis ini udah banyak orang ratusan juta. Bahkan beberapa penghasilannya udah miliaran per bulan perantara bisnis ini. Tapi harus ada yang menguatkan Anda berada di bisnis ini untuk terus berjuang sampai di titik sukses Anda. Nah, saya punya orang-orang belajar bermusik. Anak saya yang satu suka main pingpong. Sekarang bisa jadi juara daerah. Ya. Slide terakhir. Saya punya orang ini. Ada orang
yang diproses hidup saya tidak pernah komplain, gak pernah menawar kerjanya. Dia bilang, sekolah nak yang bagus biar kamu jadi orang, sekolah ke Jogja, tuntut ilmu yang tinggi supaya kamu jadi orang. Ada orang yang berkorban luar biasa dalam sukses saya hari ini, Pak. Yang proses hidup saya, masa kecil saya nggak pernah protes. Nggak tahu dia dapat uang dari mana, saya cuma tahu, minta saya mau bayar kuliah. Tahu, sama. Anda punya anak, Anda punya istri, Anda punya orang tua yang hari ini mereka lagi berharap luar biasa untuk sukses Anda di bisnis ini. Mereka lagi menunggu Anda naik di panggung ini menjadi seorang pemenang. Mereka lagi berdoa supaya Anda dikuatkan dengan proses Anda di bisnis ini. Anda pulang ke rumah, ibu Anda mungkin lihat, bapak Anda lihat Anda lusuh. Mungkin karena bisnis Anda lagi kurang bagus. Mungkin bisnis Anda lagi banyak yang berhenti. Omset Anda lagi turun. Goals Anda yang tidak tercapai. Ibu Anda melihat Anda masuk ke rumah tertunduk. Dan dia masuk ke kamarnya. Ambil sajadah dan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, kuatkan anak saya. Kuatkan dia berjuang. Anak saya pengen sekali sukses. Anak saya pengen sekali melihat senyuman saya. Ya Tuhan, kuatkan anak saya berproses di bisnis ini. Jadikan dia pemenang. Jadikan dia orang yang sukses. Seperti upline-upline yang sudah sukses. Dan Anda harus bayar dengan kerja keras. Dan Anda harus bayar itu dengan kerja keras, Pak. Anda harus bayar itu dengan komitmen. Jangan pernah tundukkan kepalamu. Jangan pernah mengeluh dengan prosesmu. Jangan pernah berhenti di bisnis ini. Never quit. Hadapi semua. Hadapi semua proses yang ada di bisnis ini dengan kerja keras. Karena apa? Karena orang-orang yang berdoa untuk Anda sudah sangat percaya Anda bisa sukses. Anda ditolak, presentasi lagi. Anda bangun bisnis Anda, hancur, bangun lagi. Karena tidak ada kemenangan tanpa proses gagal. Karena panggung ini tidak layak. Tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.